Prosesor atau CPU ini bukanlah CPU dengan jumlah core terbanyak, bukan pula CPU dengan speed tertinggi. Tapi mengapa ini bisa menjadi CPU gaming terkencang? Mari kita bahas. Jadi ini adalah AMD Ryzen 7 7800X 3D. Pernah menjadi CPU gaming terkencang sebelum dikalahkan oleh suksesornya sendiri yaitu Ryzen 7 9800X 3D. Prosesor AMD dengan teknologi 3D V-Cache seperti ini adalah prosesor atau CPU dengan power efisiensi yang sangat tinggi. Sehingga walaupun CPU ini sangat kencang performa keseluruhannya, tapi daya dan suhunya bisa ditekan, lebih hemat listrik dan lebih adem. Jadi ini merupakan paket komplit CPU yang worth it banget baik dari segi harga, performa, maupun efisiensi daya dan suhu tadi. Untuk yang kita bahas kali ini yaitu Ryzen 7 7800X 3D itu memiliki teknologi Zen 4 dengan codename Raphael. Dibekali juga dengan AMD Simultaneous Multithreading sehingga thread-nya itu bekerja dengan maksimal dan lebih power efisien. Kemudian proses size-nya itu cuma 5 nanometer sehingga bisa dimuat 11.270 juta transistor. Size yang nano yang sangat kecil ini juga merupakan suatu gebrakan dari CPU AMD yang mana juga sangat membantu dalam peningkatan performa. Kemudian yang sangat berpengaruh dan mengangkat performa gaming itu adalah AMD 3D V-Cache atau 3D Vertical Cache. Cache itu adalah memori ya, memori yang ada di dalam CPU. Jadi di dalam CPU atau prosesor ini ada memori, L1 cache-nya 512 KB, L2 8 MB. Yang menjadi highlight dan pembeda utama dari Ryzen 3D V-Cache ini adalah L3 atau L3 cache-nya yaitu sebesar 96 MB. Dengan kapasitas cache sebesar itu, proses data atau akses informasi itu bakalan lebih cepat. Kita tahu fungsi dari cache CPU sendiri itu adalah menyimpan data atau informasi terutama yang paling sering kita akses. Jadi, CPU langsung akses ke cache-nya itu bakalan lebih cepat daripada akses ke memori asli sendiri atau RAM ya. Dengan inovasi teknologi tadi yang diterapkan ke CPU AMD Ryzen 7 7800X 3D, CPU satu ini bisa mengalahkan kompetitornya yang memiliki core lebih banyak, speed lebih tinggi, bahkan didukung dengan RAM yang speednya juga lebih tinggi sampai 7000-an megatransfer per second. Benchmark dan perbandingan lengkapnya itu salah satunya sudah dicoba oleh channel Hardware Unbox. Nah, zaman sekarang GPU atau VGA itu kan makin menggila performanya ya. Kita tahu RTX 5000 itu sudah rilis, mungkin nanti juga disusul oleh AMD Radeon terbaru. Nah, untuk mencegah bottleneck, memaksimalkan performa, atau bahkan mengangkat ya performa dari VGA-VGA yang baru-baru ini rilis ataupun VGA-VGA yang sudah ada sebelumnya, maka gunakanlah AMD Ryzen dengan teknologi 3D V-Cache, AMD Ryzen 7 7800X 3D, dan sekarang yang terbaru AMD Ryzen 9000 series ya. Terutama ini pada rakitan high-end ya, jangan sampai VGA atau GPU Anda yang mahal, performanya mubazir karena CPU membottleneck sehingga performa GPU tidak keluar sepenuhnya. Sekarang saya akan coba, apakah dengan teknologi-teknologi tersebut, VGA satu ini bisa diangkat performanya atau dilebihkan performanya ya. Ini adalah GTX 1070 Ti, yang mana ini sudah saya lakukan juga beberapa benchmark. Kemudian, untuk performa yang lebih wajar atau spek yang lebih proper gitu ya. Di sini kita juga akan menggunakan RX 7700 XT. Ini selengkapnya akan saya tes pada suatu rakitan yang akan diupload secepatnya, guys. Untuk sekarang mari kita lihat dulu hasil benchmark dengan menggunakan GTX 1070 Ti. Oke, pertama di sini saya penasaran soal kecepatan render video, guys. Ya walaupun bukan komparasi yang adil, tapi boleh lah ya. Combo Ryzen 7 7800X 3D 1070 Ti hampir 3 kali lebih cepat merender video. Untuk gaming sendiri dengan Ryzen 5 2600 itu bottleneck tipis, dan setelah ditandem dengan Ryzen 7 7800X 3D, bottleneck pastinya hilang dan performa VGA seperti dikasih bonus sedikit. Hasilnya pada God of War settingan ultra, FPS bertambah hingga 15 FPS.
Still want me to tie it to the boat? Kemudian pada Far Cry 5 settingan Ultra terlihat sekali Ryzen 5 2600 kurang mampu menghandle, sementara dengan Ryzen 7 7800X 3D performa lebih stabil, FPS lebih stabil, bahkan watt atau daya 7800X 3D hanya 50-an watt saja, usage 20-an %. Bagaimana kedua sistem kita ini mengatur penggunaan RAM dan VRAM cukup unik. Dan tentu saja di sini RAM DDR5 juga memiliki andil tersendiri dalam mengangkat performa keseluruhan PC. Tapi anehnya di sini Shadow of the Tomb Raider Ultra hanya naik 5 FPS-an saja. Saya mohon maaf guys karena VGA yang digunakan di sini terlalu enteng untuk Ryzen 7800X 3D. Harusnya sih ini pakai VGA sekelas RTX 5080 lah gitu ya. CPU pembanding juga nggak sekelas, harusnya CPU yang seangkatan lah gitu, dengan spek yang tinggi. Baiklah, itulah yang dapat saya presentasikan pada konten kali ini. Mohon maaf jika terdapat kekurangan. Terima kasih banyak kepada AMD yang sudah support untuk konten kali ini dan konten perakitan ke depannya. Semoga bermanfaat dan menambah referensi bagi Anda. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya.